Scientists made multiple vaccines in less than a year. But a handful of countries grabbed virtually all the supply. Companies have not shared their recipes and technology. And while a small number of companies have made billions, there's not enough supply to go around. Every day, 10,000 people are dying. Fast-moving variants threaten to undermine progress. It's bad for health, it's bad for business. We can end this pandemic. There is hope. Some countries have started sharing doses. New manufacturing hubs are being built. Sharing of know-how and technology is beginning. And the majority of the world now backs a temporary waiver of intellectual property to help boost vaccine production. We are in a race against time to beat the virus, and we must all do more, faster. We can produce and deliver doses to vaccinate 70% of every country by the middle of 2022, including those in the hardest to reach places. No one is safe until we're all safe. It always seems impossible until it's done. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi jemaat terkasih GBKP Cengkareng dimanapun berada. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita boleh melewati masa Paskah di mana segala dosa-dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini kita boleh memasuki Minggu Quasimodo-Geneti dengan tema Suara Tuhan Memanggil, di mana kita boleh lahir baru dari segala dosa kita. Mari kita berpengharapan pada Allah, kita boleh diselamatkan dan Tuhan mau melawat setiap kita. Untuk itu kami mengajak semua jemaat yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, kita boleh bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian senada dengan surga. Kita boleh bernyanyi sambil bertepuk tangan karena hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan adakan buat setiap kita di saat ini. Amin. Mari kita bernyanyi, Tuhan Engkau hadir. Kuasanya mengalir melawat setiap kita. Hanya roh Tuhan yang membebaskan dan membangkitkan kita. Kita boleh bernyanyi bertepuk tangan dengan penuh semangat saudara-saudara yang terkasih. Mari kita katakan Tuhan Engkau hadir, kuasamu mengalir. Tuhan Engkau hadir. Kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan
bertepuk tangan memuji Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama. Sekali lagi katakan, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Mari sekali lagi katakan, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat boleh kembali duduk. Mari kita siapkan hati kita siapkan jiwa dan pikiran kita tertuju kepada Allah di ibadah pada saat hari ini. Mari kita angkat pujian. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang kami sembah. Kami mau mengikuti Yesus. Kami mau mengikuti Yesus. Karena ikuti Yesus ada jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat, kita angkat pujian. Ku dengar Yesus memanggil. Kita boleh bernyanyi dengan hati. Kita boleh bernyanyi menyembah Tuhan di saat hari ini. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Pikul salib, mari ikutlah. Sekali lagi, ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Pikul salib, mari ikutlah. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus
Yesus ikut selamanya. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Yesus. Ikut selamanya. Sekali lagi aku mau mengikut Yesus. Mari kita nyanyikan dengan penuh hati menyembah Tuhan. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Yesus. Ikut selamanya. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Yesus. Ikut selamanya. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Yesus. Ikut selamanya. Shalom, menjua-jua, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah Minggu live streaming GBKP Runggun Cengkareng. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di rumah masing-masing ataupun dimanapun kita berada saat ini. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GBKP Runggun Cengkareng, kami menyambut saudara-saudari dengan sukacita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat kita. Majelis Runggun Gereja telah menerima persembahan dari jemaat, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan janji iman seperti tertulis di warta kita di bawah ini. Jika ada kesalahan penulisan, baik angka nominal maupun nama, mohon segera disampaikan kepada majelis atau pertua diaken sektor supaya segera kami perbaiki. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persepuluhan, ucapan syukur, dan janji iman, bisa langsung ditransfer ke rekening Runggun seperti yang tertera di warta jemaat kita. Berita PWG, jadwal katekisasi sidi reguler akan diadakan pada hari ini jam 17 WIB. Link Zoom akan segera dibagikan. Berita diakonia, anak terkasih kita Belvania Aquina Buru Sembiring Pandia ataupun anak dari kekasih kita Bern Sembiring Pandia, sektor Kolose, pada hari Senin 18 April 2022 dirawat di Rumah Sakit Hermina dan Mogot, tapi puji Tuhan anak terkasih kita ini sudah sehat dan sudah pulang ke rumah. Dan juga saudara-saudari terkasih kita Nanda Tipani Bersembiring ataupun Nyonya Hari Sembiring, sektor Roma, pada hari Senin 18 April 2022 dirawat di Rumah Sakit Mandaya Hospital. Puji Tuhan, saudari kasih kita ini juga sudah sehat dan sudah pulang ke rumah.
Saudara-saudara kasih kita Halimah Buruketaran ataupun Karo Juan, Sektor Kolose, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dirawat di Rumah Sakit Pelni, Ruang Wijaya Kusuma nomor 18. Mari kita doakan supaya kasih kita ini segera pulih dan bisa kembali ke rumah. Berita sekretariat, perayaan ulang tahun KKR akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 pukul 14 secara virtual Zoom. Mari kepada anak-anak kami semua agar semua mengikuti perayaan ulang tahun KKR kita. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun baik kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi saudara-saudari yang merayakan ulang tahun antara tanggal 24 sampai 30 April 2022. Semoga dengan penambahan usia akan menambah sukacita bagi saudara-saudari sekalian. Demikianlah penekanan warta jemaat kita. Mari kita memasuki ibadah kita. Saudara-saudari, minggu ini adalah minggu Quasimodogeneti. Artinya adalah seperti anak-anak yang baru lahir. Sebagai anak yang baru lahir, tentunya sangat lemah dan sangat bergantung kepada orang tuanya. Demikian halnya juga kita, seperti anak yang baru lahir, lemah dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan kesadaran bahwa Allah sumber pengharapan dan hidup kita. Kami mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 27, bait 1 dan 2. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kebaktian Minggu Quasimodogeneti ini dimulai di dalam nama Allah Bapa sumber kehidupan, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang memberikan hidup baru, dan di dalam nama Roh Kudus yang menjaga kehidupan manusia. Pertolongan kita datang dari Tuhan Allah, Khalik langit dan bumi, yang menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Invokasio diambil dari Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 216 bait 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Kelemahan manusia di dalam melakukan firman Tuhan. Allah adalah sumber kehidupan. Dia seperti seorang ibu yang mengasuh dan membesarkan anaknya supaya menjadi dewasa di dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, saya mengaku hidupku sering jauh dari Engkau yang senantiasa menjaga di dalam kelemahanku, mengarungi kehidupan ini. Allah adalah sumber kehidupan. Dia adalah Bapa yang menuntun dan mengajari kita, anak-anaknya di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, saya mengaku hidupku sering lepas dari tuntunan dan pengajaran-Mu di dalam menjalani hidup. Ya Tuhan, tetaplah tuntun dan ajar kami di dalam kelemahan kami. Di dalam kelemahan kita, di dalam menjalankan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan untuk hidup di dalam firman-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 144A bait 1 dan 2.
Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Janji peneguhan dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Mazmur 108 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk melakukan firman-Nya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Kami bersyukur ya Tuhan atas peneguhan yang Kau beri. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 38 bait 1 dan 3. Ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lanyap, pegangan hidupku tetap. Tak kau biarkan ciptaanmu terkapar dalam dosanya. Telah Kau utus putra-Mu menyelamatkan dunia, dan pintu hati Kau ketuk agar terbuka bagimu. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama diambil dari Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Nantikanlah Tuhan
dan tetap ikutlah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan serta memeliharanya di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan. Tiba saatnya kami menerima firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkannya, baik yang berada di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Roh Kudus Tuhan berkuasa atas hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman ini bagaikan benih yang ditaburkan di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ini kami dan doa kami, dan kami siap menerima firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang sama-sama kita terima dan renungkan di minggu keempat, bulan keempat tahun 2022, dan kita memasuki minggu setelah Paskah, dan minggu ini disebut Minggu Quasimodo-Geneti. Firman Tuhan yang kita terima diambil dari Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kami bacakan bagi kita Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6 di bawah judul perikop Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Sedemikian jauh firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan di minggu ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, baik kita yang berada di gereja ini maupun yang berada di rumah, salam damai sejahtera bagi kita, sukacita dan semangat Paskah tetap menyertai kita. Dalam kalender gereja, sampai nanti kenaikan Yesus,
kita masih terus merayakan sukacita dan semangat Paskah. Jadi sampai nanti Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun. Dan minggu ini, minggu setelah Paskah, disebut minggu Quasimodogeneti, yang artinya seperti anak-anak atau bayi yang baru lahir. Ini merupakan gambaran sikap iman, Bapak Ibu. Sikap iman kita setelah kita menghayati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, kita memperoleh hidup yang baru, yaitu hidup yang telah diselamatkan. Diselamatkan oleh Tuhan dari kuasa maut. Jadi hidup kita yang lama telah dibenamkan, dikuburkan dalam kematian Tuhan Yesus, dan sekarang kita dilahirkan dalam kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, seperti bayi yang baru lahir. Sebagaimana juga ditulis di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kehidupan baru dalam kuasa kasih Tuhan itu dapat kita lihat dalam kehidupan Saulus. Saulus lahir dan dididik di kota Tarsus di tanah Kilikia yang bukan Yahudi. Jadi ada tanah Kilikia di daerah Yahudi, sedangkan Saulus dia lahir di tanah Kilikia yang bukan Yahudi. Dia belajar di Yerusalem pada Rabi Gamaliel, salah satu rabi terkemuka zaman itu, guru besar pada zaman itu. Dia dikenal sebagai seorang murid yang cemerlang, Galatia 1 ayat 14, dan seorang Farisi yang bersemangat, Filipi 3 ayat 5. Saulus memainkan peran mewakili orang Yahudi yang paling gigih di dalam menganiaya pengikut Kristus pada waktu itu. Nah, kita bisa lihat kekejaman penganiayaannya dilukiskan dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 10 sampai 11. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem, kata Saulus. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati, salah satunya adalah Stefanus. Stefanus yang mati dilempar batu, mati rajam. Itu atas persetujuan Saulus. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka, kata Saulus, dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Jadi energi yang ada pada Saulus, semangat yang ada padanya, dia gunakan untuk menangkap dan mengejar serta menyuruh untuk dibunuh orang-orang yang menurut dia telah sesat karena mengikuti jalan Tuhan Yesus. Nah, hal ini juga terlihat dalam nas khotbah kita hari ini. Untuk memudahkan Saulus menangkapi orang Kristen, Saulus meminta surat kuasa dari imam besar. Karena imam besarlah yang memiliki wewenang yang besar atas nama agama untuk memberi kuasa kepada Saulus sebagai utusan. Orang yang diberikan legalitas untuk menangkap orang Kristen. Nah, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 2 itu disebut yang mengikuti jalan Tuhan yang dianggap telah mengikuti ajaran yang sesat. Bisa bayangkan ya, bagaimana semangatnya dia, bagaimana energinya dia keluarkan, dia perlihatkan. Lalu Saulus pergi ke Damsyik dengan hati yang berkobar-kobar. Tujuannya apa? Menganiaya. Bayangkan Bapak Ibu. Dia berangkat ke Damsyik dengan hati yang berkobar-kobar untuk menganiaya orang-orang Kristen, dan dia sudah pegang surat kuasa dari imam besar. Tapi Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Kemudian keadaan berbalik. Ia akhirnya memanggil Yesus sebagai Tuhan di ayat 5. Jadi kalau kita baca di ayat 3 sampai 5, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu."
Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, dalam percakapan singkat ini ada hal yang menarik yang kita bisa lihat. Yang pertama, cara Tuhan bertanya kepada Saulus. Kita bisa mendapat kesan seperti seorang ayah yang punya kuasa tapi penuh kasih. Bertanya kepada anaknya. Jadi di ayat 4 kan dikatakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata. Perhatikan kalimat itu. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Tidak ada ditambahi gambaran suatu suara yang menggelegarkah, suatu suara yang menakutkankah, suatu suara yang mengecamkah, suatu suara yang mengandung amarahkah? Tidak. Jadi kesannya itu biasa. Suatu suara yang berkata kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memperkenalkan diri sebagai korban atas tindakan penganiayaan Saulus. Itu di ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi walaupun yang hendak dianiaya Saulus adalah orang-orang pengikut Kristus, tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa yang teraniaya adalah Dia sendiri. Di sini kita dapat melihat betapa dalamnya kasih Tuhan kepada umatnya. Bahwa Tuhan turut menderita dalam penderitaan umatnya. Bahwa Tuhan turut menderita dalam penderitaan umatnya. Siapakah engkau Tuhan? Akulah yang engkau aniaya. Lalu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus menjawab Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu, apa selanjutnya yang terjadi pada Saulus? Di ayat 6 dikatakan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Apa yang bisa kita tangkap di sini Bapak Ibu? Dengan diawali kata tetapi, memperlihatkan bahwa Yesus tidak fokus kepada apa yang telah diperbuat Saulus. Harusnya Saulus itu dihukum mati. Dia ketangkap basah sebagai penganiaya. Karena itu pemahaman yang ditangkap Saulus dalam dia menyembah Allah yang dia imani. Mengapa hatinya berkobar-kobar mengejar-ngejar orang yang sesat? Karena orang-orang itu telah melanggar aturan keagamaan yang disembahnya. Harusnya dia dimati, harusnya dia hukum mati. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Jadi Yesus tidak fokus, tidak mengingat-ingat, tidak membongkar apa yang sudah dilakukan Saulus. Berapa banyak nyawa yang sudah terbuang. Tapi Yesus fokus kepada apa yang harus Saulus perbuat. Bagaimana ke depannya? Dan akhirnya Saulus memasuki Damsik dengan tidak bisa melihat. Matanya buta. Orang yang berkobar-kobar punya semangat energi mau berperang atas nama Tuhan. Jatuh rebah terkapar dari kuasa Tuhan ya. Jatuh terkapar oleh kuasa Tuhan, tak berdaya, mata buta. Sehingga dia harus dipapah, dituntun teman-temannya untuk masuk di Damsik. Dan 3 hari 3 malam Saulus tidak bisa melihat. Dia tidak makan dan dia tidak minum. Di sini kita melihat sekalipun Saulus telah memiliki tekad yang kuat dari dalam dirinya dan mempersiapkan dengan matang segala rencananya untuk menangkap orang Kristen. Namun Tuhan berkuasa untuk mengubah rencana jahatnya menjadi kebaikan bagi keberlangsungan penyebaran Injil atau berita keselamatan bagi manusia. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di situ kami merenung proses transformasi Saulus, Bapak Ibu. Sama seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Adibas bahasa Karome beda nipe ras nipe. Ya. Kalau dalam bahasa Karo, nipe itu ular, nipe itu
ulat. Nipe berubah, nipe berubah. Nipe ular berubah hanya kulit. Karakter, cara hidup sama. Nipe ada perubahan dari ulat menjadi kepompong. Ulat yang begitu rakus, ulat yang merusak tanaman masuk dalam fase kepompong yang tidak makan, tidak melakukan apapun, berpuasa. Dan dia harus jalani proses itu karena kalau belum sampai kematangan tertentu, kalau digunting kepompongnya maka tidak akan jadi kupu-kupu. Dia melalui proses itu sampai akhirnya nanti kepompong terbuka menjadi kupu-kupu. Ulat menjijikkan, kupu-kupu menyenangkan. Ulat menghancurkan, kupu-kupu bawa kebaikan. Transformasi hidup yang dialami Saulus. Dalam 3 hari dia buta, tidak makan, tidak minum. Sampai akhirnya Tuhan menyuruh Ananias menumpangkan tangannya hingga Saulus bisa melihat lagi. Bapak ibu saudari yang dikasihi Tuhan, sebuah proses perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah jahat menjadi baik, buta menjadi melihat, benci menjadi cinta. Pertobatan Paulus diawali oleh suatu pembalikan keadaan. Arogansi dan keyakinannya untuk membela nama Tuhan yang dia sembah dihancurkan oleh sebuah peristiwa yang tidak lama. Peristiwa yang membawa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di situ terjadi perubahan radikal di dalam diri Paulus. Kenapa dikatakan perubahan radikal? Sebab kita bisa lihat Bapak Ibu di ayat 19, akhirnya Saulus bergabung dengan jemaat di Damsyik. Saulus yang tadinya berhasrat membinasakan para pengikut Kristus di Damsyik kemudian tinggal dalam persekutuan dengan mereka. Kita bisa baca di ayat 19 dan 20, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi tidak heran banyak jemaat yang masih bingung mencurigai kehadirannya bukan hanya di Damsyik tapi juga di Yerusalem. Kita bisa lihat di ayat 21, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukanlah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala. Kenapa sekarang tiba-tiba dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah? Secara logika nggak bisa nyambung, nggak bisa diterima. Ada penolakan dari orang banyak. Bahkan dari Yerusalem sendiri yang menjadi pusat kontrol ajaran agama. Yang merupakan pusat keagamaan orang Yahudi. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Karena Pak Saulus yang berubah menjadi Paulus awalnya mengejar-ngejar dan membinasakan mereka. Bagaimana mungkin berubah 180 derajat? Saulus yang dulu menganiaya Tuhan Yesus kemudian malah membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan. Betapa kuat kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Rancangannya berwujud dalam perjumpaan yang mengubah Saulus. Itulah yang diharapkan dari kita Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Seperti anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir itu butuh tuntunan orang tuanya. Percaya sepenuhnya kepada orang tuanya. Punya kini genggengan. Punya keteguhan. Bayangkan dua anak-anak yang baru belajar jalan. Semangat dia jalan, jatuh, kepentok, jatuh, nangis. Lalu mama papanya bilang gak apa-apa nah ini pegang tangan mama papa. Dia pegang, dia berdiri, dia ketawa lagi. Berproses terus sampai kakinya kuat. Bisa menapak, bisa berjalan, bisa berlari dan bisa berkarya. Itu yang diharapkan Tuhan dalam iman kita. Jangan sebaliknya Bapak Ibu. Jangan kita sudah lama jadi orang Kristen bukan semakin baik tapi semakin tidak baik. Bukan makin mampu memaafkan tapi malah mengeraskan hati. Bukan makin mampu untuk mengayomi tapi iri hati. Itu namanya anak yang udah dikasih makan gak tumbuh-tumbuh. Ada yang salah itu. Ada yang sakit itu. Perlu dioperasi itu. Kita sudah lama jadi orang Kristen tapi terus berkabung dalam dendam. Terus bergelut dalam kebencian.
Mau jadi apa kita? Ini yang menjadi perenungan buat kita. Dengar suara Tuhan. Enggak mungkin kita dengar suara Tuhan kalau ada amarah di dalam, kalau ada kebencian di hati. Jangan sampai kebaikan hati kita luruh hanya karena sesuatu yang kita tidak harapkan, Bapak Ibu. Jangan hilang cinta kita hanya karena persoalan-persoalan hidup. Karena kasih Tuhan gak pernah hilang dari kita. Dan itu tantangan kita. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Kita mungkin pernah dengar ilustrasi ini sudah umum sekali, tapi izinkan saya menceritakannya untuk kita berefleksi. Suatu hari seorang dari desa mengunjungi temannya di kota. Dia orang desa, berangkat ke kota. Lalu dia merasa tidak nyaman mendengar hilir mudiknya mobil dan derap langkah orang, dia tidak nyaman. Lalu pada suatu hari di bawah temannya dia berjalan-jalan menyelusuri jalan trotoar. Tiba-tiba dia berhenti. Dia tepuk pundak temannya. Tunggu sebentar. Kayaknya ada suara jangkrik deh. Kaget temannya. Hah? Di ributnya lalu lintas kau bilang ada suara jangkrik. Apakah engkau tidak salah? Lalu dia bilang, kayaknya ada suara jangkrik deh. Lalu dia melangkah 1, 2, 3 langkah ke depan. Ada di sudut tembok rumah ada tanaman yang sedikit tumbuh. Benar, di situ ada suara jangkrik. Ada seekor jangkrik. Lalu temannya bilang, wow luar biasa. Kalian orang desa ini memang punya kemampuan mendengar lebih daripada kami orang kota. Tapi temannya itu tidak setuju. Saya tidak setuju, dia bilang. Kemampuan mendengar saya orang desa dengan orang kota itu sama. Buktikan ya, dia bilang. Dia ambil uang logam dari kantongnya, lalu dia lemparkan, bunyi apa? Kelinting, kelinting, kelinting. Semua orang yang berjalan menoleh. Benar kan? Kata temannya itu. Sesungguhnya kita mendengar hal-hal yang jadi perhatian kita. Kita mampu mendengar apa menjadi fokus kita. Kita tidak akan mungkin mendengar suara Tuhan kalau fokus kita pada amarah kita, kalau fokus kita pada benci kita, kalau fokus kita pada iri hati kita, kalau fokus kita pada dendam kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Kita nggak akan bisa menerima suara Tuhan kalau kita anggap kita yang paling benar, kalau kita anggap kita yang paling berkuasa. Tidak boleh ada yang menentang, tidak boleh ada yang mengkritik apa maunya kita terjadi. Kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Kita tidak bisa dengar suara Tuhan kalau kita teraskan hati kita. Tidak lembutkan hati kita. Harusnya jadi anak-anak Tuhan kita makin mampu mendengar suara Tuhan. Tapi mengapa masih banyak kita yang mengabaikan suara Tuhan dan mendengarkan suara ego kita? Mendengarkan suara sombong kita. Suara kekuatan kita. Oleh karena itu di bahan bacaan kita dikatakan Mazmur 37 ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalan-jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri ini. Perhatikanlah orang yang tulus, ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Gak gampang hari-hari gini Bapak Ibu, karena sepertinya orang yang gak setia, orang yang jahat, orang yang berlaku curang, berjaya di dunia ini. Mendapat kesempatan berkarir, rasanya kita mau katakan jujur malah ditendang. Hari gini mana mungkin jujur pendeta. Tapi firman Tuhan katakan di Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ada masa depan kalau kita mendengar suara Tuhan dan kita memberikan tangan kita dituntun oleh Tuhan. Karena Tuhan menolong kita. Sehingga sekali lagi kami katakan, mari Bapak Ibu jangan jadikan kita menjadi orang yang keras, orang yang kehilangan harapan, orang yang kehilangan cinta. Dulu teman jadi musuh, dulu sahabat jadi lawan, dulu kawan jadi teman untuk bertengkar. Enggak nyaman hidup seperti itu, apalagi dalam persekutuan gereja kita. Banyak hal yang tidak bisa kita harapkan. Tapi seperti anak yang baru lahir, izinkan Tuhan yang menuntun kita. Dulu tersenyum ketika melihat, sekarang mencibir ketika menatap.
dulu kita saling menguatkan, sekarang saling menjatuhkan. Kembali saya katakan seperti minggu lalu, itu bukan semangat hidup kebangkitan Yesus. Setuju enggak Bapak Ibu? Itu semangat kematian. Karena kita saling menyudutkan, saling menyakiti, saling mencaci, saling memaki. Kan kita saling membunuh namanya. Saulus dia punya semangat membunuh, ketemu Tuhan berubah. Kita udah berapa lama jadi orang Kristen Bapak Ibu? Udah ketemu Tuhan belum? Udah selalu berjumpa dengan Tuhan dalam kehadirannya seharian kita atau belum? Ini jadi refleksi mendalam bagi kita. Ini yang menjadi perenungan buat kita. Karena Allah kita itu sungguh maha kasih. Tadi diaken kita sudah membacakan di liturgi kita peneguhan dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih Tuhan. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Lalu kenapa kita tidak mau memaafkan? Kenapa kita malah menjauh dan membenci? Allah siapa yang kita sembah sebenarnya? Allah siapa yang kita sembah sebenarnya kalau yang terlihat dalam sikap hidup kita adalah kita semakin memupuk kebencian, kita semakin memupuk jarak, kita semakin memupuk kearogansian, kesombongan, keegoisan. Allah siapa yang kita sembah? Allah melalui Yesus atau Allah yang lain? Suara siapa yang kita dengar? Suara Allah atau suara yang lain? Itu yang menjadi perenungan buat kita agar kita tetap mengandalkan Tuhan. Berubahlah kita seperti Saulus, seorang penghujat Kristus menjadi pengikut setia Kristus, seorang penganiaya, seorang pembunuh menjadi pengasih dan penyayang. Invokasio kita mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kata disayangi di sini dalam bahasa Ibraninya itu adalah rahim. Jadi kalau disayangi katanya di sini itu dari bahasa Ibrani rehem, itu berarti rahim. Jadi kalau kita mengaku kesalahan kita, meninggalkan kejahatan kita, kita didekap, kita dirangkul oleh kasih sayang Tuhan. Yang menghangatkan dan memampukan kita. Sehingga kita merasakan hangatnya cinta. Itu makanya jangan hidup dalam dosa-dosa yang kita tutupi. Akui dan tinggalkanlah itu. Minggu ini minggu Quasimodo Geneti. Seperti anak yang baru lahir. Mari Bapak Ibu lembutkan hati. Tetap dekat dengan Tuhan. Sehingga kita semakin mampu mencintai dan mengasihi. Jauhlah dari kita membenci dan mencaci. Kita semakin mampu membuktikan bahwa kita mengalami perjumpaan-perjumpaan dalam kehidupan kita. Secara iman pribadi, begitu juga perjumpaan kita dengan sesama. Dalam persekutuan kita, di runggun kita, persekutuan di sektor kita, persekutuan di rumah tangga kita. Biarlah itu menjadi perjumpaan-perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Ada saling mengasihi, berproses untuk saling mengampuni, untuk saling melayani, untuk saling menguatkan. Dan puji Tuhan, hari ini akan dilakukan penangguhan seorang hamba Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Pertua terpilih Simon Sembiring Kembaran. Pertua kami, kemarin dalam kebaktian persiapan sudah diingatkan, gereja itu bukan seperti kafe, tempat untuk berleha-leha dan untuk santai. Bukan berkata, oke, saya jadi pertua berarti udah bisa santai nih. Enggak, gereja itu bukan seperti kafe. Kalau kita ke kafe biasanya kan pingin santai, pingin untuk berleha-leha. Gereja itu tidak seperti kafe. Tempat untuk kita nggak mau peduli, tempat untuk kita memikirkan diri. Gereja itu tempat untuk belajar, pertua kami. Itu makanya ketika kamu memberi diri, menerima panggilan Tuhan, kamu akan diproses. Nora kami juga diproses, anak kami cinta akan diproses. Pesan kami, seperti Saulus, pertua kami. Nora kami, anak kami cinta. Saulus ditolak. Saulus dicibir. Tapi karena kehangatan cinta Tuhan yang dia rasakan, dia gak mau berpaling lagi dari Tuhan. Dia lakukan apa yang baik. Dia lakukan apa yang benar. Fokusnya bukan pada orang yang membenci dia.
Fokusnya bukan pada apa yang dia alami penderitaan, fokusnya kepada Tuhan. Bukan suatu kebetulan firman Tuhan diberikan pada saat kami ditangguhkan pertua kami. Mungkin ada tantangan, mungkin ada persoalan, tapi berproseslah sehingga menjadi Paulus yang setia pada Tuhan. Belajar untuk sabar, belajar untuk rendah hati, belajar untuk mengasihi, belajar untuk menghormati, belajar untuk bisa mengayomi. Walaupun mungkin banyak orang yang belum yakin akan karyandu dan karsandu, tapi yang pasti hari ini Tuhan katakan, anakku, ku undes kendahin nenda man bandu, ku akulah kam pengendes, ulah ku manusia. Ya pertua kami, nora kami, anak kami. Dan Tuhan sudah katakan tadi bagi kita semua, juga bagi kamu keluarga pertua kami. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bukan kemenangan menurutmu, tapi kemenangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi kita jemaat Tuhan khususnya di GBKP Runggun Cengkareng, pertua ini pilihan Tuhan melalui kita. Oleh karena itu mari kita doakan, mari kita topang, mari kita dukung. Sehingga sungguh-sungguh dengan bertambahnya pertua, karena pertua kita almarhum sudah lebih dahulu menghadap Tuhan, tetap terjaga pelayanan di tengah gereja Tuhan, khususnya di sektor Kolose. Harapan kami manbandu pertua diaken emeritus sektor Kolose. Banci kam sada ari sada ukur. Banci kam si tatang-tatangan. Kari cidah kendu arah kam rende bersama. Mudah-mudahan itu terus kam jaga. Hatindu tetap menyatu. Hatindu terus saling menguatkan. Dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan kebencian amarah. Jangan biarkan kerasnya dunia ini meluruhkan, menghancurkan cinta kasih Tuhan. Mari kita buktikan Allah kita, Allah yang penuh kasih. Dan seluruh jemaat GBKP Runggun Cengkareng mari kita topang dan doakan. Sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terpuji nama Tuhan, amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, tolong kami untuk mampu mendengarkan suara Tuhan. Karena sesungguhnya hal yang tidak gampang bagi kami di tengah kerasnya hidup ini, di tengah arus informasi yang begitu deras, terkadang tidak ada lagi waktu kami untuk menenangkan diri dan mendengarkan suara Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan, berikan kami hati yang taat dan setia sehingga kami tidak tergerus oleh kerasnya dunia ini yang membawa kami menjadi orang yang tidak punya kasih, tidak punya hati, tidak punya cinta, tidak punya kata maaf. Tapi dengan pertolongan Tuhan seperti Saulus, ada perubahan terus-menerus dalam diri kami. Sehingga kami mampu mengasihi, mengampuni, mampu memaafkan. Karena kami tetap beserta dengan Tuhan. Di tengah keluarga kami, dalam persekutuan kami, di tengah sektor kami, kategorial kami dan gereja Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami agar kami tetap mampu mendengar suara Tuhan. Kami tidak mau menjadi pendendam. Kami tidak mau menjadi pemarah, pencaci, pemaki. Kami tidak mau menjadi perongrong. Kami tidak mau menjadi provokator yang membawa orang jauh dari Tuhan. Tapi kami mau menjadi saluran berkat Tuhan. Karena kami sudah menerima kehangatan cinta Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita merespon firman Tuhan ini. Dengan bersama-sama kita mengaku iman percaya kita seturut dengan orang percaya di segala tempat dan waktu. Bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Tiba saatnya kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerah yang telah kita terima. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan ucapan syukur diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di saat kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari nyanyikan Kindu Baru nomor 133 bait 1, syukur padamu ya Allah. Atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Kita untuk menaikkan doa persembahan dan syafaat kita berdoa. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang kami kenal melalui Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kami bahkan mau mati bagi kami agar kami sungguh-sungguh mendapatkan keselamatan. Tuhan, dalam syukur kami kepadamu, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Berkati gereja Tuhan dalam mengelola dan mempergunakannya, sehingga semakin nyatalah kasih Tuhan. Dan tolong kami, agar kami tetap bisa rasakan penyertaan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, di setiap aliran nafas kami, sehingga kami mampu mengucap syukur dalam segala keadaan kami, susah senang, sehat sakit, suka duka. Dan tolong kami untuk jadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kebaktian minggu KAKR kami melalui via Zoom, dengan kuasa kasih Tuhan, tetap ada semangat bagi pelayan KKR dan anak-anak kami beserta orang tua yang mendampingi. Walaupun masih melalui Zoom, tapi ada sukacita dan anak-anak kami bisa rasakan betapa baiknya Tuhan yang mengasihi mereka. Dari dini mereka sudah rasakan kasih Tuhan itu, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan janji iman dari anak-anak-Mu. Dan berkatilah setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan janji iman. Damai sejahtera Tuhan menyertai, berkat Tuhan mengalir, dan sungguh-sungguh ada sukacita dalam hidupnya, dan dia tetap mampu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan berkati pelaksanaan PJJ, PA kategorial, Mamre, Moria, Permata di minggu yang akan datang ini. Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak Tuhan beserta dengan hamba-hamba Tuhan, sehingga pelaksanaan PJJ, PA Mamre, Moria, dan Permata berjalan dengan baik. Walaupun masih kami lakukan melalui Zoom, tapi Tuhan tidak mengurangi semangat kami. Tolong kami Tuhan, biar tetap kami menjaga semangat kami bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk pemulihan anak kami Belvania Aquina Bruce Sembiring Pandia, dan saudari kami Nande Tiffany Sembiring, yang saat ini sedang menjalani pemulihan di rumah. Dengan kuasa kasih Tuhan semakin sehat, semakin baik kesehatan saudari dan anak kami ini. Dan kami juga menopang dalam doa kekelengan kami, orang tua kami, Halimah Buruketaren ataupun Karojuan Pandia yang menjalani tindakan medis di Rumah Sakit Pelni. Terima kasih, kami percaya tindakan medis yang telah dilakukan, dijalani orang tua kami ini berjalan dengan baik. Dan Tuhan, mari Tuhan berkati, beri hikmat tim medis yang melihat, mendiagnosa hasil tindakan medis ini, sehingga dengan diagnosa yang tepat, diberikan tindakan yang tepat, diberkati Tuhan, cepat sembuh orang tua kami ini. Kami juga tetap berdoa bagi saudari kami, saudara kami, orang tua kami, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring,
Bapak Suranta Surbakti dan naras kami Bapak Ripel Ginting. Dalam kehangatan cinta Tuhan, dalam semangat Paskah, dalam semangat kebangkitan Tuhan Yesus, saudara-saudara kami, orang tua kami ini pun tetap mengandalkan Tuhan. Tetap semangat dalam menjalani hari-harinya karena percaya tuntunan Tuhan nyata dalam hidupnya. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan yang berulang tahun kelahiran, begitu juga perkawinan. Biarlah momen ulang tahun ini mengingatkan dan memampukan saudara-saudari kami ini merasakan penyertaan Tuhan, sehingga semakin tetaplah kiranya hati mereka menjalani hari-hari ke depan dan mereka memberi diri mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Mari Bapa di surga berkati setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, baik kami yang hadir di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berikan roh kesehatian di tengah-tengah keluarga kami, roh kesehatian di tengah-tengah persekutuan kami, baik secara sektor maupun kategorial. Begitu juga roh kesehatian di tengah-tengah Runggun GBKP, terkhusus GBKP Runggun Cengkareng. Sehingga dengan sehati sepikir kami menyatakan kuasa kasih Tuhan. Tolong kami untuk mengandalkan Tuhan. Mampukan kami lebih peka lagi dari mendengar suara Tuhan. Sehingga kami semakin mampu menyatakan kasih Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga. Tuhan berikan kesehatan yang baik. Tuhan memberikan rezeki. Tuhan memberkati usaha pekerjaan. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak, pertumbuhan, persekolahan, pekerjaannya. Tuhan memberkati dalam pergaulan. Sehingga siapapun kami Tuhan, kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Kami mau Tuhan tuntun, kami mau mendengarkan firman Tuhan dan beri kami kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Walau sekalipun harus pikul salib, berikan kami hati yang taat dan setia ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani di GBKP Runggun Cengkareng, pendeta, pertua diaken emeritus, beserta dengan pengurus PJJ, pengurus kategorial, pelayan KKR, tim multimedia, tim organis dan solider, tim inventaris, tim verifikasi dan semua yang ambil bagian. Tuhan berikan roh kesehatian bagi kami sehingga kami sehati sepikir melayani Tuhan dan dengan jemaat Tuhan berkoordinasi baik sehingga hari ke hari terlihat kemajuan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami, sukacita Tuhan nyata dalam hidup kami. Mari Tuhan berkati bangsa dan negara kami, berkati saudara-saudari kami yang terkena bencana alam. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dan melalui pemerintah dan tangan-tangan yang menolong mereka, mereka dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan mencukupkan dan memampukan melewati keadaan yang sulit ini. Tuhan berkati pemerintahan kami, aparat keamanan, tim medis. Tuhan mari beri hikmat kepada pimpinan negara kami sehingga tetap terjaga kestabilan ekonomi, politik, keamanan, sosial di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami semakin memasuki masa-masa landai terpapar COVID. Tapi Tuhan tolong kami masih dalam posisi pandemi, ajar kami untuk tetap melakukan protokol kesehatan dan berkati juga, sertai juga teman-teman kami yang akan melakukan mudik lebaran. Mereka tetap aware, tetap sadar, tetap dengan disiplin melakukan protokol kesehatan sehingga tetap terjaga yang terpapar COVID-19 sehingga pada waktunya nanti penyebaran COVID-19 bisa diberhentikan. Mari Tuhan jaga, lindungi negara kami. Jauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan kebersamaan kesatuan negara kami. Sehingga dalam kuasa Tuhan tetap terjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani di ibadah minggu hari ini 24 April. Tuhan terimalah pelayanan kami dan berikan kami terus hati seperti seorang hamba yang melayani dengan segenap kerendahan hati. Dan semua kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan sukacita kami melayani Tuhan dan kami memberi diri menjadi hamba Tuhan. Bapa di surga, kami akan memasuki acara penahbisan pertua yang Tuhan telah pilih melalui jemaat Tuhan. Simon Sembiring Kembaran. Tuhan berkati proses penahbisan ini sehingga anakmu yang telah Engkau pilih menjadi hambamu, tetaplah hatinya, teguhlah imannya, penuhlah pengharapannya hanya kepada Tuhan. Di dalam menjalani pelayanannya di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Cengkareng, terlebih di wilayah sektor Kolose. Terima kasih untuk pertua diaken emeritus yang ada di sektor Kolose. Kami percaya dengan kuasa kasih Tuhan, pertua diaken emeritus di sektor Kolose bisa bekerja sama dengan pertua terpilih yang akan ditahbiskan hari ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera, kelihatan
terlihat kehangatan cinta dalam sektor Kolose dan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini kami dan doa kami ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa untuk tetap hidup di dalam kasih setiamu. Tolong kami untuk tetap mampu menyerahkan hidup kami kepadamu saja. Sehingga ke dalam keberadaan kami hanya cinta kasih Tuhan yang kami nyatakan. Semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa persembahan dan syafaat kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memasuki penahbisan pertua. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memasuki penahbisan pertua yang telah terpilih di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Cengkareng. Okam pertua si terpilih, Simon Sembiring Kembaren. Begiken karena liturgi enda. Okam perpulungan Tuhan ijenda tadi senina turangta. Si enggo ipilihnu jadi pertua ibas perpulungan ta. Genduari si indesken mo dahin manbana. Guna periode 2010 siwah sah 2024. Manbandu pertua si terpilih Simon Sembiring Kembaren. Begikan kam lebih kata di bata si isuratkan ibas surat Rasul Paulus man Timotius nina. Kala si mesikel dahin pertua, mesikel ia dahin si mahuli. Dage adi pertua la erpandangan langkahna. Adi enggo ia erjabu sada daharana entah perbulanganna. Adi sekala pertua eme persabar, meteh angkar, bicarana mahuli, pertemue, ngasup ngajari, la perminem-minem, la sikel rubat, tapi lemah Athena, la perbual, la mediker, mahuli jujurkan jabuna, adi sekala langasum jujurkan jabuna, ku terangasup ia ngaturkan perpulungan di bata. Olah yang baru peridikan, gela olah ibahan meganjang ukurna, kena ukuman ia bali rasetan. Laban cilang, maka bujur ia kapkala sila seri ras kitape, gela olah ia icekuraki kala. Jana kena siding setan iya. Begikan kam tole aturan dahin siniandaskan perpulungan man bandu. Jagai dage bandu jana jagai rarasen ekrina. I tengah-tengahna iaturkan kesah si badia. Kam kapen man singianisa. Lakom permakani perpulungan Tuhan. Singgodat ia alu darah najini. Ibas dahin atan pesada. Kune sininandu arsalah, ajaria sangakam pedempak, adi bagi kena katandu ngodat kam ka ia mulihi. Tapi dilayang git megikan katandu, bahan lasada entah dua kala temandu, gela esah kerina kata, ara dua entah telu kala saksi. Adi pela i bagi kena, artata kam man perpulungan. Peduaken, nyiakan temanku perpulungan minggu ras kebatin siniaturkan gereja. Dengan ngoratisa adila ia reh. Nyiakan anak perana ras nguda-nguda
ku pengajaran agama dengan ngajarisa. Si petelukan, dahi kala si pinakiten, guna tetap kini tekena dengan artoto ras ia. Si peempatkan, meritakan kata dibata, tupung sempat tahlah sempat ia kapkala. Nuduh kendalin, ngajari ras ngelumbakan, si banci-bancina alu ate sabar, ras pengajaran. Si pelimakan, jagai bandu, jagai pengajaran ola menggo, adi bagi perbahanan du, iklini kam bandu ras sindeng kakan kam, dengan jagai perpulungan gelah olah bengket pengajaran si lepa. Si peenemkan, tanggung jawab ngaturkan perdalanan perduitan perpulungan, persembahan persepuluhan, ras persembahan si debanna. Dagenggoi bagi kam kata dibata karena dahin pertua, cidahkan dage pertutus atendu ngalo kenca, jana aloilah penungkunan enda, sada tetap atendu ngelakokan lagu langkah si mahuli, ilebe-lebe Tuhan dibata ras manusia, radu ras rayan Tuhan kerina si peduaken. Tetap atendu dahikan dahin pertua, bagi nggo isenaken man bandu, si petelukan. Tetap atendu memperdiatekan kerina si tersinggan dahi asa atendu, asa gegehdu, asa ukurdu lit, rembak ras kata dibata, si peempatkan. Arpa dan kam, dahikan dahin si tersenandai, alu tutus ate, ilebe-lebe dibata, ras i tengah-tengah perpulungan GBKP enda. Adi tuhu bage atendu, nindulah tuhu bage ateku. Adi bagekin si jemakan tanma kita, tanda tetap pada nduman perpulungan GBKP enda. Janala koncidahkan kini ngitendu, dahi dahin ras kami. Si Simon sembiring kembaran, ibrekan dibata Bapa ni Tuhan ta Yesus Kristus, man bandu, ate si tutus, kepentaran si bujur, ras ate si tetap, lakon dahi dahin siniandaskan senda man bandu. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus, ras kesah si badia. Amin. Pengendesan surat penangkuhan. Simon sembiring kembaran. Runggun gereja ngendeskan buku liturgi sebagai panduan untuk melayani ke depan. Rikut pe indeskan kami surat penangkuhan, tandana kam enggo itangkuhkan sebagai pelayan IGBKP Cengkareng. Selamat melayani. Selamat. Pengendesan ku perpulungan, pengalah ku perpulungan. Kupindo man bandu osenina ras turang ngawan ni perpulungan Tuhan. Makai pahaga kam kalak si erdahin di tengah-tengah perpulungan Tuhan. Si ngajari rasim permakani kam. Jangan jana pahaga kam kel iya. Alu ate keleng kiteken dahinna. Alokenlah si Simon sembiring kembaran enda.
man pertua ibas perpulungan GBKP. Sampatilah ia ibas dahinna, tatang-tatanglah ia alu pertotondu, gelang ngasup ia dahisa. Amin. Pengalaku mimbar. Si katakan bujur mandi bata, prosesi penabisan gordalan alumahuli telah berjalan dengan baik. Penahbisan pertua kita, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 152 bait yang pertama, kita nyanyikan 2 kali. Padamu Tuhan kuserahkan jiwa ragaku. Padamu Tuhan ku serahkan jiwa ragaku, menjadi hamba yang setia taat padamu. Kuatkan aku ya Tuhan di dalam cobaan, sehingga imanku teguh dan tahan godaan. Padamu Tuhan ku serahkan jiwa ragaku, menjadi hamba yang setia taat padamu. Kuatkan aku ya Tuhan di dalam cobaan, sehingga imanku teguh dan tahan godaan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui hamba-Mu Tuhan telah menahbiskan anak-Mu yang telah Engkau pilih melalui jemaat Tuhan sebagai pelayan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Cengkareng di wilayah sektor Kolose, Pertua Simon Sembiring Kembaran. Kami percaya penyertaan Tuhan nyata, menuntun, melindungi, melingkupi, melengkapi hamba-Mu ini, sehingga dalam menjalani pelayanannya, dia hanya mengandalkan Tuhan, dan nyatalah kuasa kasih Tuhan melalui hamba-Mu ini. Berkati kehidupannya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan tetap terjaga hati yang penuh kasih, terjaga pikiran yang mengarah pada Tuhan, sehingga ada semangat melayani Tuhan, tidak undur, tidak surut, walaupun ada tantangan yang menghadang. Berkati juga Nora kami, Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan daya tahan untuk mendampingi pertua kami, sehingga Nora kami menjadi pendamping yang menguatkan, yang memampukan untuk pertua kami tetap menjalani tugas pelayanannya. Berkati juga anak kami cinta dan semua keluarga. Tuhan tolong kami untuk kami menopang hamba-Mu ini di dalam doa kami dan di dalam waktu serta kegiatan-kegiatan di tengah gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulia nama-Mu. Nyatalah kasih Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu
melalui hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami dan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai ucapan syukur kita memberikan persembahan syukur dengan bernyanyi dari NKB nomor 143 bait yang pertama, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kita mendengarkan persembahan pujian Pertua Diaken dan Emeritus beserta pengurus PJJ Sektor Kolose.
Terpuji nama Tuhan melalui persembahan pujian Pertua Diaken Emeritus dan pengurus PJJ Sektor Kolose. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita menyatakan tekad kita. Seperti kasih seorang ibu kepada anaknya, demikianlah kasih Bapa kepada kita anak-anaknya yang berpengharapan kepadanya. Terima kasih Tuhan, aku akan tetap hidup di dalam kasih setiamu. Allah tahu kita berasal dari debu tanah, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Aku Menyerahkan hidupku hanya kepadamu ya Tuhan. Allah tetap mengasihi orang yang berserah kepadanya. Kebaikannya sampai selama-lamanya. Amin. Untuk lebih meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, bait 1 dan 2, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang kekal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang kekal. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Tetaplah berserah kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatanmu, dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita pakaikan waktu kita sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai.
masa teduh selesai, jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum kami tutup ibadah ini, kami undang keluarga Pertua Simon Sembiring Kembaran untuk hadir di depan. Ya, jadi ikatakan kami bujur man Tuhan, ijai bas minggu sendah nggo kita beribadah, Tuhan si masu-masu ngasa-ngasa dung kerina lancar. Ikatakan kami mejuah-juah man banta kerina. Shalom. Ya, jadi ibas rangkaian ibadah tersendah, kami sedaya keluarga tuh meriah ukur kami ibas waris sendah penangkuhan kami selaku jadi serayan Tuhan, jadi pertua di tengah gereja GPKP Cengkareng, sini melayani sektor Kolose, Erdalin Alumuhuli. Ras ibas keriahan ukur kami sedaya keluarga, rikut peras pengurus PJJ nggo kami arih, maka ibas warisi sendah kencadung kita ngikuti ibadah, maka ibahan me acara ucapan syukur. Jadi ucapan syukur enda ibahan ingana MKP i saung rawalele. Jadi labon dauh Karajinanari arahna ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ijenda sekali nari i undang kami man banta krina ngawani gereja sini hadir bas gereja sendah bagai peras kam kerina keluarga sini ikut bas kebaktian di gereja sendah bagai peras kam kerina ngawani perpulungan si mengikuti live streaming i rumah membantu pendeta kami pertua diaken Nora Naras, pengurus PJJ bagai peras pengurus kategorial kam kerina Muria bagai pemamre rikut ras anak kami permata bagai permaja anak-anak kerina rumah itenahkan kami kita sendah guna mengikuti ibadah singkat MKP ucapan syukur isaung rawalele. Terus nakari pandu ke arah pengurus PJJ kita reban acara ramah tamah ras sebagai peman ciger. Jadi endam undangan kami man banta kerina meriah kel ukur kami adi banci raduras kita pulung ibas saung rawalele. Endam kata ibas kami nari namanya nama enggak. Jadi endam kata kami bujuras mejuha-juha Tuhan si masu-masu. Ya, jadi Gundari kita sini i gereja nggo banci langsung kujah. Gundari, uai. Jadi si rumah pe nggo banci langsung menuju ku saung rawalele. Bujur. Bujur nggo banci kam kundul. Terpuji nama Tuhan, rangkaian ibadah kebaktian live streaming kita hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Asnila Brutarigan yang telah menaburkan firman-Nya bagi kita semua dan juga kepada Pertua Diaken yang melayani hari ini khususnya Pertua Diaken Sektor Roma. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada organis dan song leader, tim IT, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Terpuji Tuhan, penangkuhan pertua kita, Pertua Simon Sembiring Kembaran juga sudah dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang memampukan kami dalam melayani khususnya di sektor Kolose dan juga pada umumnya di Runggun GBKP Cengkareng. Selamat melayani di ladang Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap setia mengikuti ibadah kita,
baik yang hadir di gereja ini maupun beribadah dari rumah kita masing-masing. Minggu depan kita masih tetap beribadah secara live streaming yang akan dilayani pendeta kita, Pendeta BRC Munte dan Pertua Diaken Sektor Kolose. Pandemi sudah menurun tapi belum berakhir. Untuk itu kami himbau kita tetap disiplin memakai protokol kesehatan dalam aktivitas kita sehari-hari. Demikian tambahan informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan salam. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, dalam di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita.